Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy Mulyadi kemarin telah mengumpulkan para pejabat-pejabat provinsinya ya. Beliau di awal pemerintahannya, beliau mengevaluasi terkait anggaran provinsi. Nah, di sini beliau buka-bukaan ya terkait anggaran supaya transparan dan dapat diketahui oleh masyarakat Jawa Barat demi masyarakat Jawa Barat ya, demi Jawa Barat yang istimewa. Oke, kita simak saja videonya. Sebelum menonton seperti biasa jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Emang terbatas anggaran Satpol PP? Bukannya di Jabar banyak duit? Alhamdulillah Pak, untuk Satpol PP kami pernah dikasih 500 juta setahun. Hah? Masa Pak? Iya. Yang besar belanja pegawai 22 miliar karena memang jumlah pegawai untuk gaji dan tunjangan. Saya baca anggaran ratusan loh Pak. Ya untuk Satpol PP mah sakit tuh. Di tempat lain maksudnya. Iya. Triliun. Wah segini Pak saya Iya. baca. Saya Tetapi merinding kami saya juga bacanya. harus berbicara sewilayah provinsi. Kalah sama dana hibah loh Pak. Dana hibah ada satu lembaga dapat 50 miliar. Ya, pokoknya kami Dalam 2 periode. bersabar saja. 2 tahun berturut-turut. Ya seperti itu. Berarti kan Satpol PP satu Pak ini kalah sama pengaju proposal hibah ya Pak ya? Iya, Pak. Saya PLHK Disdik Pak, kalah sama sekolah itu Pak. Kalah ya? Oke lah kalau sekolah pemerintah ya kan. Iya. Ini mah kalah sama proposal hibah Pak. Ada proposal hibah di provinsi 2 tahun 50 miliar. Benar nggak Bu? Betul. 50 miliar Bu ya. Hibah kita ugal-ugalan, Pak. Hibah kita pernah mencapai angka 1 Triliun, Pak. Hah? Triliun. 1 triliun pernah. Lebih. Paling tinggi dana hibah provinsi pernah mencapai anggaran 3. berapa? 3 triliun. Sekolah kan ya. Iya kalau sekolah. PPMU, Tapi yang non sekolah juga banyak, Banyak. Bu. Ada yayasan yang dapatnya 5 miliar. Iya. Saya baca nggak SPJK-nya gimana itu? Kalau yang tahun ini kita review dulu, Pak. Banyak sekali yang kita tidak rekomendasikan untuk dicairkan. Tapi sekarang ada peristiwa aneh loh Bu saya dengar. Apa itu? Ada yang admin yang mengajukan hibah, Oh iya. memverifikasi dan mencairkan. Iya, itu temuan kami, Pak. Aduh. Temuan kami dan kemudian Katanya provinsi itu canggih IT-nya. ya Pak, jadi verifikasi, validasi dan kemudian ACC itu dilakukan pada jam 3 pagi dan dalam waktu 1 menit oleh 3 akun admin. 3 user. Iya. Berapa nilai yang dicairkan? Miliar Pak, Eh, miliaran. Dan itu yang kami temukan itu pernah hampir 300 proposal, semuanya dari Garut. ya. Itu kan bisa bahan penelitian dong nanti. Ya, kita udah itu Pak, itu kita rekomendasikan sama sekali tidak bisa dicairkan. Enggak, kan saya baca terjadi ketimpangan. Ketimpangan tuh begini loh. Pada lembaga-lembaga resmi UPD pemerintah yang bekerja, pada satu sisi ada yang sangat jubel anggarannya. Satu sisi lembaga yang bekerja ini ada yang minim tadi kayak Satpol PP 500 juta setahun gitu. Kan kayak Satpol PP kabupaten itu Pak. Kami hidup malah dari dana bagi hasil cukai. DBHC. Bayangkan kan rajin operasi rokok ilegal. Jadi saya tahu kinerja Satpol PP Jawa Barat itu dari spanduk Pak. Ya kan operasi rokok ilegal Satpol PP Jabar itu. Oh ternyata dapatnya dari situ. Baru tahu saya Bapak hidupnya dari situ. Kami pegawai bea cukai Pak. Oh, punya pengalaman. Oh, gitu. Nah, ini yang makanya saya kasih tahu ke Ibu. Selama ini kami rapat dengan tim yang dibentuk oleh PJ. Sebenarnya kami itu lagi mengidentifikasi pembiayaan dan berdasarkan temuan yang kami miliki, saya memiliki optimisme karena kita punya anggaran yang relatif cukup untuk membangun Jawa Barat ini. Kalau semua orang secara rasional mau melepaskan egonya dan mencintai Jawa Barat dengan apa? Tidak lagi berkutat pada anggaran-anggaran yang tidak ada wujudnya. Anggaran imajinatif. Dan kenapa sih selalu dari Garut? Saya juga termasuk mengkritik anggaran ke Garut tuh banyak banget, tapi jalan di Garut garoreng. Garut, Tasik Pak. Ya. Nah, ya selalu saya Bu pernah ya Bu saya jadi bupati jadi bupati pernah saya termasuk 2 kali kemarin juga Purwakarta 3 tahun yang lalu dikasih 0 Ya, sama Depok Pak. ya yang biasa dikasih 0 tuh Purwakarta, Depok sama Cimahi Ya. yang biasa dapat alokasinya banyak banget itu biasanya Tasik,
Garut, kalau dulu Bogor. Iya, Kalau zaman betul. dulu ya, 7 tahun yang lalu Bogor biasanya Ada banyak. cashback Pak. Cashback dengan uang kembali. Hebat sih Ibu. Ibu teh tahu cuma tidak bisa berbuat apa-apa. Enggak Pak, sekarang itu kita rekomendasikan tidak cair Pak. Walaupun orang-orang terkenal Tidak cair ya. tidak cair. Walaupun orang-orang populer. Iya. Ya, nggak ada masalah Bu, Iya. beri aja. Karena kan saya nanti proporsinya adalah akan berorientasi pada produk. Produk begini, Satpol PP dalam setahun sudah nutup berapa? Dari nutup berapa ini nanti lahirlah audit kerugian negara. Kerugian negara ini masuk walaupun ke kas kabupaten kan. Pegawai kas kabupaten kan pajaknya. Ya. Galense, pajaknya kemana Pak? Iya Pak, tapi nanti kita dapat Bagi hasil. dapat Iya, bagi opsi hasil. pajak, tapi pajaknya ke kabupaten. Ya makanya kabupaten juga jangan ngomong ini bukan kewenangan saya. Jangan saya salahkan saya. Kan begitu. Jangan salahkan saya, jangan begitu juga kan duitnya masuk ke kabupaten. Bahwa Anda ini saya kemarin ngomong kan, Anda bisa bertindak dari sisi hilangnya pendapatan daerah karena pajak galianse itu masuk menjadi pajaknya kabupaten. Jadi walaupun kewenangannya tidak ada kan duitnya menang. Iya. Gitu loh. Nah, itu nanti saya akan proporsi itu, Bu. Jadi makanya saya ngumpulin bahan dari ini dan besok juga saya bertemu dengan tim transisi bentukan PJ. Saya tidak bentuk tim transisi, hanya saya sendiri loh setiap hari bahas. Tujuannya adalah untuk agar di Februari ini kita sudah bisa jalan, Maret, April kita sudah perubahan, kita sudah dengan anggaran baru, dengan visi misi yang baru, sehingga kita bisa bekerja secara efektif. Jadi tidak numpuk lagi belanja di hibah sama bantuan sosial. Mendingan kalau bantuan sosial teh yang dibantu teh anu menta-menta di sisi jalan diperbaiki, suruh dia latihan tenaga kerja, pedagang asongan. Ini kan yang dikasih bantuan sosial teh jelema baleunghar. Ya. Dan banke juga Pak. Iya. Proporsional. Iya, dulu ban ke provinsi itu ugal-ugalan. Kenapa ugal-ugalan? Karena pendekatannya politik. Ya. Tidak pendekatan ruas wilayah, jumlah penduduk. Nah, saya begini, Bu. Karena dana bagi hasil kendaraan bermotor 6 triliun sudah turun ke daerah, sekarang nggak ada lagi ban ke Ya. kabupaten kota. Karena kewajibannya sudah selesai. Benar. Yang ada adalah berbagai kegiatan pembangunan berdasarkan kebutuhan kabupaten kota, tetapi semua anggarannya tersentral di anggaran belanja barang dan jasa provinsi. Ya. Gitu. Karena kita udah bagi hasil belanja, jadi memang nanti anggaran belanja barang dan jasa provinsi akan naik pesat dan akan saya tekankan lebih banyak ke infrastruktur. Jadi disebut infrastruktur itu adalah jalan, jembatan, irigasi, sekolah, rumah sakit, puskesmas, gedung kantor, gitu kan, itu infrastruktur. Artinya Makan siang ya Pak ya. Sekarang kan wajib. ada alokasi dan itu nanti kita mau petakan apa yang mesti dilakukan agar cukup dalam setahun, mana saja yang akan menjadi prioritas, sehingga nanti mana yang bagian pusat, mana yang bagian Ya. provinsi. Kalau ada partisipasi kayak Kabupaten Bogor kan sudah ingin ikut, nanti kabupaten mana dan itu selesai. Nah, problem dari pembangunan kita ini kan ego sektoral. Selama ini kabupaten jalan sendiri, Ya. provinsi jalan sendiri. Nah, masing-masing politisinya menjalankan pikirannya masing-masing. Nah, makanya saya jelasin ke Ibu nanti yang disebut dengan evaluasi gubernur itu bukan evaluasi administratif, tapi evaluasi teknis. Misalnya Kabupaten A jalannya masih hancur, sekolahnya masih rusak, puskesmasnya terbatas, mobil ambulannya terbatas. Kemudian tiba-tiba alokasi pembiayaannya malah untuk kepentingan yang lain, maka itu akan kami coretin untuk dikembalikan lagi ke kepentingan mendasar. Dan nanti waktu penyusunan itu gubernur itu dan sekda provinsi kepala bapeda terlibat. Jadi nanti penyusunannya bareng. Duduk bersama gini, kamu nyusun apa? Ini apa nih? Provinsi ini pekerjaannya, nanti dibagi-bagi couplingnya biar cepet Des. Ya Bu. Ya. Gitu. Pak mengingatkan Makanya Ibu juga- jangan dulu pensiun. Oh, iya. Pak mengingatkan juga Bapak Apa? punya ini Pak, punya Satgas Saber Pungli. Mm-mm. Satgas Saber Pungli kita tuh terbaik secara nasional Pak, jadi Oh. bisa dimanfaatkan. Iya, insya Allah.
Ya, itu bisa pakai itu. Enggak, mungkin untuk itu yang tadi Ini mah yang ini aja. penyegelan yang gitu tuh bisa. Nah itu juga bisa berpungli kan bisa. Ya. Karena gini loh, tambang ilegal itu akhirnya pungli. Ya. Ya. Tambang ilegal itu akhirnya menyuburkan pungli, karena biasa orang yang merasa ilegal setiap yang datang asal pakai baju seragam atau mengaku dari instansi A B C D pasti diamplopan. Kan gitu. Tambang ilegal tuh menyuburkan pungutan liar. Bu, ada yang sampaikan? Enggak? Jadi Ibu setuju ya hibah? Jangan ugal-ugalan ya. Betul, Pak. Jadi hibah kita pernah mencapai angka 3 triliun. Tahun ini 500 ya? Tahun ini berkurang lagi sepertinya, Pak. Karena harus PMT ya. Ya, tahun ini 500, oleh saya mau dievaluasi. Ya. Dan tidak boleh dulu dicairkan, nanti diarahkan untuk kembali. Nah itulah videonya teman-teman semuanya ya, semoga di masa kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi Jawa Barat semakin maju, masyarakatnya sejahtera dan istimewa. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.